Kisah Muhammad Hatta saat dibuang ke pengasingan neraka di Bovendigo. Setelah pulang dari Belanda pada tahun 1932, Muhammad Hatta terus aktif di dunia politik. Ia bergabung dengan Pendidikan Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PNI Baru. Secara resmi, Sultan Syahir menjabat sebagai Ketua PNI Baru, tetapi Muhammad Hatta juga menjadi sosok yang dihormati oleh semua anggota organisasi tersebut. Hatta rutin menulis terutama untuk surat kabar Daulat Rakyat dan aktif memberikan kursus-kursus politik. Namun kegiatan-kegiatan ini membuatnya selalu berada di bawah pengawasan polisi dan intelijen Belanda. Pada tanggal 25 Februari 1932, akhirnya Hatta pun ditangkap. Ia dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan beraktivitas secara bebas. Beberapa pengurus lain dari PNI Baru juga ditahan, termasuk Syahir. Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara Glodok sementara Syahir ditahan di Cipinang. Pada tanggal 16 November 1934, keputusan yang sangat pahit diumumkan. Muhammad Hatta dan Syahir diasingkan ke Bovendigo. Tuduhan yang diberikan kepada mereka adalah melakukan tindakan revolusioner melawan pemerintah saat mereka tinggal di Belanda. Menariknya, tuduhan serupa pernah ditujukan kepada Muhammad Hatta sebelumnya. Namun pada bulan Maret 1928, Muhammad Hatta dinyatakan tidak bersalah. Digul adalah sebuah tempat yang menakutkan. Kawasan terpencil di Papua tersebut dibangun oleh Gubernur Jenderal de Graaf pada tahun 1927 sebagai tempat pengasingan bagi tahanan politik. Tempat ini dikelilingi oleh hutan rimba yang lebat dan terletak jauh dari segala sesuatu. Keadaan semakin mencekam karena adanya nyamuk malaria yang banyak dan berbahaya. Muhammad Hatta tiba di Digul pada akhir Januari 1935. Di sana terdapat dua jenis tahanan, yaitu yang bersedia bekerja untuk Belanda dan mereka yang tidak. Hatta sendiri memilih yang kedua, oleh karena itu ia tidak menerima upah sama sekali dan hanya diberikan pangan yang cukup terbatas. Pangan tersebut meliputi beras, ikan asin, teh, kacang hijau, dan minyak kelapa. Beruntungnya, Hatta masih diizinkan untuk menulis sebagai cara untuk mendapatkan uang. Hatta menandatangani kontrak dengan koran pemandangan di Batavia. Dengan honorarium yang diterimanya, ia dapat kembali membeli keperluan seperti sabun, minyak, tanah, dan barang-barang lainnya. Meskipun berada di Digul, para tahanan memiliki kebebasan untuk bergerak. Namun mereka tidak memiliki tempat tujuan yang jelas. Rasa jenuh dan ketidakpastian yang disertai serangan malaria menjadi ancaman serius menuju kematian. Untuk menjaga kesehatan mentalnya, Hatta terus membaca dan menulis. Saat pindah ke Digul, seluruh koleksi bukunya diangkut dalam belasan peti. Selain itu, ia juga mengajarkan ekonomi, filsafat, dan sejarah kepada para tahanan yang bersedia belajar. Namun, suasana di Digul memang sangat mengganggu kesehatan mental. Hal ini seperti yang diceritakan oleh penulis biografi Hatta, yakni Mavis Ross. Muhammad Hatta yang biasanya sabar dan tenang, mulai mudah marah dan sering mengalami kehilangan ingatan. Gejala-gejala awal stres pun mulai tampak pada dirinya. Pada bulan Maret 1935, Hatta menulis surat kepada iparnya untuk meminta dikirimkan alat-alat pertukangan seperti paku, palu, dan gergaji. Dia bermaksud untuk membangun sebuah rumah semi permanen. Dalam surat tersebut, ia juga mengisahkan penderitaan para penghuni pengasingan di Digul. Namun tanpa disangka, ipar Muhammad Hatta mengirim surat tersebut ke koran di Jakarta dan Belanda. Pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Coligny segera mendapat banyak kecaman akibat surat tersebut. Kemudian sebagai upaya untuk meredam kritik, pada bulan November 1935 Hatta dan Syahir dipindahkan ke Banda Neira, ibu kota Kepulauan Banda di Maluku. Tempat baru tersebut jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan Digul.